Oke, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas HTML, CSS, dan juga PHP natif yang saya buat. Di sini saya membuat website sederhana untuk pengelolaan tugas. Jelaskan sedikit tentang struktur dari CRUD menggunakan PHP natif. Yang pertama untuk connection ke database, buat config dengan koneksi database-nya bernama CRUD. Lalu sekarang bisa langsung saja untuk login dulu atau register dulu. Yang pertama, register itu menggunakan metode post karena untuk register kita perlu inputan dari form. Oke, pertama penanggulangan jika formnya kosong. Jika formnya tidak kosong dan sesuai, maka sistem akan memprepare statement select untuk mengecek apakah username itu sudah digunakan atau belum. Jika waktu ngecek itu nge-retrieve data, yang berarti username sudah digunakan. Jika tidak ada, maka akan langsung prepare statement insert untuk menambahkan ke tabel user dengan kolom username dan juga password. Nah, jika berhasil, maka user akan dipindahkan ke halaman login dan ada message berhasil. Jika tidak, sistem akan mereturn error. Oke. Di contoh, misalkan saya buat ya 3 dengan password. Oke, register. Sudah menampilkan bahwa registrasi berhasil. Nah, sekarang untuk login. Di sini login akan menggunakan metode post juga. Sama seperti tadi, mengecek untuk formnya kosong atau tidak. Nah, setelah itu jika formnya sesuai, maka akan prepare statement select untuk mengecek apakah password dan juga username itu tersedia dalam tabel. Jika iya, setelah me-fetch data, yang artinya jika password itu sama dengan yang ada di database, maka akan meretrieve data seperti user ID dan juga username, dan mengarahkan langsung ke index atau dashboard. Nah, jika tidak ada, maka maka akan error akan di throw. Nah, standar. Kita coba. Oke, berhasil. Di tabel user pun sudah berhasil ditambahkan. Oke, sekarang untuk tampilan indeks, di sini akan menampilkan card yang berisi tabel untuk data dari setiap data yang berdasarkan user ID. Oke, di sini simple saja. Pertama, dia akan menginisialisasi objek user ID dengan berdasarkan session ID yang tadi sudah di retrieve pada saat login ya. Setelah itu akan membuat objek result dengan query select, yang artinya akan mengambil seluruh data berdasarkan user ID, mengambil data dari tabel data. Setelah itu akan ditampilkan pada tabel. Pertama ada tabel nomor,
urutannya, mata kuliah, tenggat waktu, keterangan, dan juga menu. Di sini untuk mata kuliah akan diambil berdasarkan kolom MK. Untuk tanggalnya, date-nya dari kolom due date, dan kolom keterangan. Setelah itu ada menu, dua link. Untuk edit, dia akan mengarahkan ke page edit PHP, dan untuk delete juga ke delete PHP, dan masing-masing ini akan nggak bisa di-pause anjir. Membawa value dari ID. Oke. Sekarang saya akan coba tambah data. Oke. Misalkan mengisi kolom mata kuliah, lalu mengisi kolom kolom tanggal, akan tanggal 7 Januari, dengan keterangan tugas TML. Oke, langsung saja kita klik simpan. Nah, ketika ingin menambah data, user akan diarahkan ke create PHP. Nah, di create ini akan ada, pertama dia bakal ngecek apakah sesi ini ada usernya. Nah, kalau tidak ada, ya diarahkan ke login. Kalau ada, maka server akan request method post dan juga menginisialisasi beberapa objek seperti MK, due date, keterangan, dan juga session ke user ID. Oke, pertama ini jika tidak ada form yang tidak diisikan, maka akan nge-throw error. Nah, jika tidak, akan memprepare statement insert dengan kolom ini, user ID, mata kuliah, due date, dan keterangan berdasarkan form ini ke dalam tabel data. Setelah itu akan di-execute. Jika berhasil, user akan dialihkan ke dashboard lagi index PHP. Jika tidak, maka gagal. Dan juga untuk button batalnya juga akan diarahkan ke index. Nah, setelah ditambahkan, bisa dilihat pada tabel data. Di sini sudah ada data berdasarkan user ID 22 atau user yang saat ini login. User ID 12, dan tadi kita lihat tag web, tanggalnya, dan juga isinya. Oke, selanjutnya di sini ada menu tadi, ada link untuk edit yang menuju ke edit PHP. Maka dia akan menampilkan form yang berisikan data berdasarkan ID dari tabel data yang sesuai dengan ID dari user. Sini bisa dilihat di edit PHP. Nah, ini akan mengecek ID dari user ID.
Nah, data ID ini didapatkan berdasarkan ID ini. ID yang tadi sudah dibawa dari indeks ini. Ya. Nah, setelah itu tapi tetap akan dicek dulu dengan query select mata kuliah DWD keterangan di tabel data yang dimana ID-nya itu apakah sesuai dengan yang dipencet tadi, dan juga apakah sesuai dengan user ID-nya. Jika tidak, maka akan di close statementnya. Jika iya, maka inisialisasi mknew dengan trim, yaitu placeholder dari yang ini, dari kolom defaultnya. Setelah itu statement update akan di prepare dan dijalankan pada tabel data dan mengubah kolom mk delete keterangan di mana ID dan user ID-nya yang sesuai. Setelah jika berhasil, maka user diarahkan ke indeks PHP dan ada message updated. Jika gagal akan throw error. Dan jika user pencet batal, maka akan diarahkan juga ke dashboard. Di sini coba ubah nama dan juga keterangan. Date ini kita ubah juga ke 10 Februari. Update. Maka kolom-kolomnya sudah terupdate dan juga di database pun sudah terupdate. Nah, sekarang di sini ada link hapus. Nah, link hapus ini juga akan membawa ID data ke delete PHP. Yang dimana delete PHP ini kamu akan mengecek ID-nya. Sama session ID dari user ID-nya dan juga ID yang tadi di bawah. Nah, ini inisialisasinya. Setelah itu akan diselect, dicek di tabel. Jika tidak ada, maka tidak bisa menghapus data, yang artinya throw error. Nah, jika ada, maka statement delete akan dijalankan di tabel data yang dimana ID dan user ID-nya sesuai. Setelah itu di execute dan user diarahkan balik ke dashboard dan juga ada pesan terhapus. Bisa kita coba langsung hapus. Nah, maka sudah terhapus. Bisa dilihat juga di database juga sudah hapus. Oke, setelah itu user bisa langsung logout, dimana logout ini cuma berisi function session destroy, yang artinya sessionnya sudah dihanguskan. Nah, dan kembali lagi ke login page. Oke, mungkin segitu saja tugas HTML, CSS, dan PHP natif dari saya. Terima kasih.